Tribuners, selamat datang di acara Smart Game. Di sini kita akan bincang-bincang pastinya dengan anak muda berprestasi yang akan menginspirasi kita semua. Nah, Angel, seneng banget nih rasanya setelah vakum beberapa bulan, akhirnya kita kembali lagi nih bersama aku Tika. Dan aku Angel. Dan di studio kita pada hari ini seneng banget hari ini telah hadir bersama kita seseorang yang pasti akan menginspirasi seorang anak muda yang berprestasi dalam bidang pendidikan dan juga bisnis. Siapa lagi kalau bukan Raffi Alfarezi. Halo Raffi, selamat datang. Terima kasih banyak kalau Kak Angel. Halo. Wah, seneng banget nih Raffi bisa menyempatkan waktunya di sini. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya hari ini di tengah PPKM ya nih Raffi ya? Ini cukup kecapean Kak, karena beberapa hari ini ada seminar terus, ada urusan bisnis terus. Jadi kemarin sempat ngedrop, tapi ini udah fit lagi, insya Allah. Wah, alhamdulillah. Dan tadi bicara tentang seminar ya. Itu apa aja Raffi boleh tulis sebetulnya? Sebenarnya kalau seminar itu kita terus educate anak-anak muda mengenai bagaimana seharusnya mereka punya plan, punya perencanaan dalam kehidupan. Setelah itu mereka bisa independen, mereka bisa punya profesi, dan mereka bisa punya bisnis. Wah, dan tadi juga berbicara mengenai bisnis tadi ya, itu kan kita baca-baca nih ya, yang jadi di Instagramnya Raffi bahwa Raffi ini juga sebagai founder dari AY, Iya. AY ya, mungkin Academy Of Young of Entrepreneur. Young Entrepreneur. Nah, ini mungkin boleh jelasin Raffi ini apa nih program AY Iya, ini? jadi AY Entrepreneur itu sebetulnya satu komunitas yang kita create sama teman-teman yang juga main bisnis ya. Sebenarnya ngelihat dari banyak teman-teman muda yang saat ini belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri gitu, belum bisa independen, sehingga kita bentuk create komunitas yang namanya AY, Academy of Young Entrepreneur. Isinya adalah anak-anak muda yang sudah punya bisnis atau yang belum punya bisnis tapi mau belajar bisnis. Oke. Dan di dalam AY itu kita akan create si manusia-manusia ini gitu ya, untuk bisa punya 3 hal: profesi, bisnis, dan asas kebermanfaatan. Wah, menarik banget nih Angel. Berarti ini kita dua bisa masuk nih ya mungkin ya? Bisa, tapi usia di bawah 30 tahun. Belum 30 kan? Belum kan ya? Bisa ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang bisnis nih Raffi, Raffi sekarang lagi sibuk ngapain nih bisnisnya? Kalau di bisnis sendiri saat ini ada beberapa unit bisnis yang kita sedang kerjakan. Kemarin kita sebelumnya kita ngomongin mengenai properti ya, mengenai perumahan. Saat ini kita alhamdulillah dikasih amanah sama Allah Ta'ala. Kita kelola tambang emas. Wow. Saat ini. Tambang emas. Tambang emas. Terkejut Tapi gitu ya kan? lokasinya bukan di Sumatera Utara, lokasinya di Sumber, di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kita dikasih lahan lebih dari 1.000 hektar untuk kelola tambang emas itu. Dan di sana kita sama teman-teman anak muda yang main bisnis ya, kita urunan bareng-bareng untuk bisa manfaatkan si tambang emas itu, seperti itu. Waduh Angel, tambang emas loh nih Angel, bukan main ya. Dan Betul. itu kan lokasinya di Sumbar ya. Sumbar. Itu bagaimana hingga kita tadi juga saling bekerja sama ya sama teman-teman pembisnis itu bisa kenapa kepikiran bisa tambang emas deh? Sebenarnya itu doa kita dari lama gitu, Oke. ketika karena selama ini dari 10 tren bisnis dunia semuanya kita punya, mulai dari bisnis otomotif, mulai dari bisnis properti, mulai dari bisnis makanan kita punya. Setelah itu ada satu yang kita belum punya, yaitu bisnis migas. Migas. Sebenarnya saya punya coach ya, coach saya itu udah ada coach bisnis saya itu udah ada satu tambang emas tapi di Kalimantan, tapi itu kecil ya, kurang lebih kalau saya nggak salah 30 hektar ya, dan menghasilkan nggak gitu banyak lah perharinya. Tapi kita semua karena optimis, karena asas bisnis yang kita bangun di AY dan asas bisnis yang kita bangun di komunitas bisnis kita ini bukan profit, dalam artian seperti ini ya. Yang namanya bisnis harus ada profit ketika, karena kalau nggak ada profit mending nggak usah main bisnis kan gitu ya. Tapi yang kita kedepankan dalam bisnis kita adalah asas manfaat. Jadi kita kasih manfaat sama orang udah ngerasain manfaatnya, automatically profit bakal masuk kayak gitu ya. Secara otomatis profit bakal masuk juga. Sehingga doa kita bersama, kita pengen kapasitas kita dibesarkan, dan Allah ngasih rezeki. Tiba-tiba aja didatangkan sama satu orang perwakilan dari satu perusahaan, dan dia pengen ini berkembang si tambang emasnya tanpa menggunakan sistem perbankan gitu. Jadi dia main sama kita, kita ngobrol sama si perusahaan itu alhamdulillah, dan insya Allah deal.
Kayak gitu. Dan itu kan ada berapa orang nih yang kalian Rame bekerja sama? sebenarnya. Kalau misalnya kita di dalam itu kurang lebih ada 10 orang yang memang concern di situ gitu. Itu anak muda semua. Anak muda semua. Waduh, luar biasa nih, Angel, menginspirasi nih anak muda Iya. tapi udah bergerak dalam bidang bisnis yang itu jangka panjang bisa dibilang Mas ini ya. Benar, investasi. karena sampai 7, 8, 11 turunan juga nggak Iya, bakal benar, habis benar. gitu ya. Itu bisa nyelamatin 7 turunan ke bawah gitu kurang lebih ketika. Cuma memang kalau saya sering bilang sama teman-teman ya, bahwasannya saya dulu secara hukum alam nih ya, kita nggak akan dikasih untuk kelola tambang emas yang miliaran bahkan triliunan gitu ya. Sebelum kita berhasil ngelola uang ratusan juta. Oke. Atau kita nggak akan pernah dikasih amanah untuk ngelola ratusan juta sebelum kita ngelola yang puluhan juta. Sama juga kita nggak bisa ngelola puluhan juta sebelum kita ngelola yang juta-jutaan yang kecil-kecil gitu. Makanya intinya teman-teman yang nonton kali ini ya, boleh mimpi untuk bisa kelola miliaran atau triliunan atau ratusan juta nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya belum dimulai nih untuk kelola yang juta-jutaan yang kecil-kecil, maka jangan pernah ngimpi untuk kelola ratusan juta. Berarti atau bisa miliaran. dibilang step by step dulu Harus gitu. Karena memang secara secara hukum alam ya, secara sunatullahnya memang nggak akan mungkin gitu loh. Nggak akan mungkin gelas itu diisi air seember tuh nggak mungkin gitu. Maka gelasnya juga bakal diisi air segelas juga. Kayak gitu kurang lebih ketika. Bertahap nih ya. Itu mulai bisnis pertamanya mulai sejak kapan? Kalau Raffi bisnis pertama 2017. 2017 berarti udah sekitar 5 tahunan, jalan 5 tahun. Ya 4 tahunan lah. 4 tahunan ya. Di 2017 itu pas lagi di Amerika ya. Pas lagi di Amerika, Raffi buka kelas online bahasa Inggris. Jadi memang dari dulu itu saya nge-branding untuk punya sebutan sebagai orang yang menjalankan zero modal bisnis. Jadi selama ini orang ngerasa bisnis itu pakai modal, nah kita orang yang ngomong nggak perlu pakai modal bisa ngejalanin bisnis. Dan di 2017 kita realisasikan, gitu. 2017 kita jalanin si zero modal bisnis itu berhasil. Tapi yang namanya bisnis itu kan butuh disiplin ya, ketika Benar. kayak Komitmen Angel ya, juga. betul. Disiplin, komitmen, kerja keras. Ya namanya anak 2017 masih labil ya kan, masih SMA waktu itu ya. Jadi masih dalam posisi yang up down sampai settle-nya di tahun 2020. Bahkan 2020 awal itu pas kena COVID itu loss banyak. Saya sampai pernah di titik yang jual pulsa pinggir got tuh saya pernah. Jual kurma keliling saya pernah. Gitu sampai kita gak ada punya duit lagi kan gitu kan. Jadi sisa 200.000 ini harus diputar, kalau nggak diputar bakal habis kan seperti itu ya. Jadi muternya ke yang receh-receh gitu karena memang saya butuh. Dan di kondisi itu banyak teman-teman yang dalam tanda kutip mereka bertanya-tanya, maksudnya gini, you are crazy gitu dia gitu. Maksudnya gila nih jadi orang kamu. Loh kenapa gitu? Ya karena kamu pernah jumpa orang hebat, kamu pernah ke sekolah di luar negeri, tapi pulang-pulang kamu jual pulsa pinggir jalan kan gitu ya. Karena kan nggak masuk di akal gitu ya. Terus ya saya bilang bahwasanya berarti kapasitas saya masih segini, saya bilang. Tinggal saya jalanin, insya Allah kedepannya saya punya kapasitas yang lebih besar, saya bakal dapat lebih besar juga. Dan terjawab sudah, alhamdulillah. Kurang lebih kayak gitu. Wow, berarti sosok Raffi seperti sekarang yang mengelola tambang emas ya, dan juga bisnis lainnya juga pernah nih di tahap jual pulsa nih. Wah, luar Pernah biasa. pasti. Nah ini tertarik nih, menarik nih Kak. Apa tuh, Jal? Cara bangkitnya itu pasti kan ada tuh prosesnya Kak Tika. Bang Raffi boleh ceritain nggak tuh perjalanannya gitu ya, sampai dari tadi di bawah akhirnya sekarang bangkit lagi gitu. Sebenarnya ada satu konsep yang Raffi pegang, bahwasannya sama seperti konsep jualan nih. Ini karena pebisnis ngomongin jualan terus nggak apa-apa ya. Oke. Ini menginspirasi karena bisnisnya lagi diminati anak muda. Benar. Benar. Jadi si konsep jualan ini adalah seperti ini Kak Tika. Kalau kita jual parfum misalnya, jual parfum, saya jual ke Angel, Angel nggak mau beli. Itu misalnya penjualan pertama saya, nggak laku, maka yang saya lakukan apa? Harus jual lagi sama Ketika, karena bisa jadi penjualan pertama gagal, penjualan kedua berhasil. Tapi penjualan kedua kalau gagal, coba ke penjualan ketiga, karena bisa jadi penjualan ketiga berhasil. Masalahnya kalau misalnya kita udah gagal sampai di penjualan ketiga, kita stop, kira-kira ada kemungkinan berhasil nggak? Nggak ada, yang ada kemungkinan gagal karena kita nggak jual si parfum itu, parfumnya nggak ada, kita usaha untuk jual. Jadi pada intinya adalah
gagal itu pasti gitu. Tinggal kita lakuin supaya kemungkinannya bertambah. Kemungkinannya jadi ada kemungkinan berhasilnya. Karena kalau diem aja pasti gagal. Benar. Gak ngambil resiko pasti gagal. Nah kan gitu ya. Tapi kalau kita ambil resikonya, kita udah tahu gagal, nah coba tuh jualan lagi, coba bangkit lagi, karena bisa jadi yang berikutnya berhasil gitu. Karena kalau diem aja pasti gagal. Gitu. Jadi udah down, udah ngerasa kita terpuruk, ya nggak apa-apa, coba lagi, bisa jadi berikutnya berhasil. Kayak gitu. Harus mencoba segala usaha, kan kita nggak tahu ya Raffi ya, di titik mana nih kita bisa berhasilnya. Bener. Dan ini kan Raffi bilang bahwa orang tua, tadi berbicara mengenai orang tua juga nih. Tadi kan Raffi dari SMA udah mulai bisnis lain nih, sekarang tambang emas, juga pernah di bawah titik terbawah sampai jualan pulsa. Ini orang tua gimana nih Raffi memandangnya? Kalau orang tua selalu bilang jangan pernah sombong ya. Terus juga selalu menjadi padi ya. Semakin bersih semakin merunduk gitu ketika ke Angel. Dalam artian memang dulu tuh saya di tahun 2019 saya doa sama, karena saya muslim ya, saya doa sama Allah Ta'ala, saya bilang ya Allah saya pengen 2020 udah mau apa-apa nggak usah kerja, atau kerja boleh tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan, biar saya memenuhi kebutuhan. Itu 2019 doanya gitu, supaya kejadian di tahun 2020. Ternyata niatnya di 2019, kejadiannya di 2021. Jadi memang karena niatnya kita pengen bantu orang tua, kita niatnya tadi asas bisnisnya kita pengen supaya buka lapangan kerja kepada orang banyak. Setelah itu kita bisnisnya supaya bisa nolong orang banyak. Maka kalau niat kita mau nolong orang banyak, gak mungkin kita nggak ditolong. Benar. Gitu ya. Jadi itu asas yang harus dipegang. Sehingga mau apa-apa juga ngelihatnya ya nggak apa-apa, yang penting soalnya nggak tinggal gitu aja. Itu yang paling penting ya Raffi. Gitu Nah, dengar-dengar kan Raffi ini juga mahasiswa masih ya Raffi ya? Masih mahasiswa, luar biasa ini. Mahasiswa, pengusaha juga. Waduh. Nah, Raffi cara membagi waktunya itu gimana sih? Kalau ngebagi waktu itu sebelumnya ketika Raffi itu masih semester 3. Semester 3 ya Tribuners, catat. Tribuners semester 3 berarti. Jadi seharusnya semester 7 karena SMA-nya 4 tahun, 3 tahun di Indo, setahun di Amerika Serikat, jadi tertunda lah. Ya, nyoba kuliah dapat dulu di hubungan internasional, boleh disebutin universitas? Boleh, nggak ada masalah ya. Di Unri tadi itu, tapi setelah udah lulus nggak saya ambil karena ada beasiswa ngafal Quran waktu itu. Tahfiz Quran. Nah, jadi ngafal dulu selama 7 bulan, setelah itu bisnis terus. Nah, sekarang baru mulai lagi kuliahnya di manajemen bisnis, ya, manajemen bisnis. Jadi sangat sulit memang bagi waktunya sebenarnya, karena kita harus memprioritaskan yang prioritas. Benar. Jadi terkadang banyak juga tuh yang di Instagram gitu. Karena itu kuliah nggak sih sebenarnya gitu ya? Karena nggak pernah kelihatan gitu ya, nggak pernah kelihatan Raffi kuliah, atau nggak pernah kelihatan dia mengecam pendidikan formal kan gitu ya. Terus ya saya bilang saya kuliah dan membagi waktunya memang ya kapan kuliah, kapan berbisnis. Itulah enaknya yang berbisnis sebenarnya, karena kita bisa mengatur jadwal sendiri gitu, kita kapan mau kemana tinggal kita ngatur kan. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, salah satu alasan saya jadi pebisnis itu adalah supaya saya bisa atur jadwal saya sendiri. Kayak hari ini sebenarnya ketika itu jam 9 saya ada meeting. Jam 9 jam tadi? 9 pagi tadi sampai jam 11. Jam 11 saya ada meeting lagi sampai jam 1. Jumatan, setelah itu makan siang baru ke Tribun. Tribun pulang nanti ke Tanjung Merawah meeting sama tim, pada maghrib nanti ada seminar lagi. Jadi itu rata-rata hampir setiap hari seperti itu. Tapi memang karena kita yang punya occasion, kita yang punya pegang kendalinya, yang punya kendalinya, jadi saya tinggal tadi pagi kan capek banget ya. Jadi yang jam 9 batal ya, ntar si yang ini aja yang berangkat gitu. Yang jam 11 juga kita reschedule aja di hari Senin. Yang penting saya ke Tribun dulu, saya selamatin, saya bilang kayak gitu. Ini bisa dibilang dari buka mata sampai tutup mata full terus nih. Bener, Angel. kurang lebih seperti itu. Wah, Angel, ini bisa dibilang si Raffi ini dari pagi sampai malam full terus nih ya, Angel ya. Dan juga kita flashback lagi nih Raffi. Tadi kan kita berbicara mengenai bisnis, bahwa kalau misalnya Raffi ini nggak hanya berprestasi di bidang bisnis tapi juga pendidikan. Tadi juga dari cerita-cerita Raffi juga mengatakan bahwa pernah
menempuh pendidikan sekolah menengah atas ya, SMA di Amerika, dan itu dalam program GIAS ya, tahun 2017-2018. Nah, mungkin nih Tribuners pada penasaran nih, apalagi anak-anak muda SMA, ya gimana sih caranya bisa exchange seperti itu nih, mungkin Raffi boleh jelaskan? Jadi sebenarnya sederhana sih waktu itu kenapa kita pengen keluar negeri, karena motivasinya pengen naik pesawat sebetulnya. Oke, catat Yang ya. pertama ya. Jadi pengen naik pesawat sama pengen keluar negeri. Cuma dulu kan kita miskin ya. Sekarang juga miskin sih gitu ya. Aduh, kita apa lagi Angel ya? Jadi udah miskin sombong dulu gitu ketika ya. Maksudnya saya selalu bilang saya pengen keluar negeri, tapi saya bilang sama orang tua saya dan sama orang banyak bahwasannya saya harus keluar negeri. Tapi keluar negeri saya harus gratis, saya harus dibayar, saya harus dapat gaji, saya harus dapat tempat tinggal, dan saya nggak mau negara yang pertama kali saya injakin itu Malaysia, Singapura, Thailand sih. Nggak mau daerah sekitar berarti Nggak mau ya? daerah sekitar. Bukan rasis terhadap mereka, enggak, bukan. Tapi memang mimpi doang gitu ya. Saya bilang nggak mau ke 3 negara itu. Kenapa? Karena saya rasa udah banyak lah orang Indonesia di situ gitu ya. Jadi saya pengen ke satu negara yang sulit untuk dimasukin. Sehingga di 2016 ada kesempatan untuk daftar program pertukaran pelajar namanya KLYS ya, Canadian Local Youth Exchange Study Program dari IFS Amerika. Kalau di Indonesia nama lembaganya Bina Antarbudaya. Nah, di situ kita tes ada sekitar 7.000 orang. 7.000 orang seluruh Indonesia. Se-Indonesia 7.000 orang yang dapat beasiswa full ke Amerika Serikat itu hanya 79 orang. Dan 90% terkat nih ya. Itu kayak 0,1% sih gitu ya. Jadi pas kita berangkat mau berangkat untuk seleksi nasional aja di Jakarta itu udah di cover semua sama pemerintah Amerika Serikat. Mulai dari maskapainya, mulai dari hotelnya dan lain sebagainya, dan memang saat itu motivasi terbesar adalah ya tadi pengen keluar negeri dan pengen naik pesawat lama gitu ya. Sehingga memang pertama kali yang saya siapin itu kalau kita mau sekolah ke luar negeri adalah kemampuan komunikasi berbahasa Inggris, itu yang paling penting. Setelah itu kalau kita kemarin di KLIS itu adalah bagaimana kita paham sama pengetahuan internasional. Contoh misalnya yang ditanya itu bukan pelajaran yang jawabannya pasti ya. Misalnya kayak anatomi tubuh manusia, bukan seperti itu. Tapi yang ditanyain adalah kapan pesawat AirAsia KZ8501 jatuh gitu misalnya gitu-gitu. Jadi memang something yang unpredictable, yang nggak bisa diprediksi, dan sesuatu yang memang kita harus punya referensi banyak. Isu-isu terkait Isu-isu mengenai Sekjen PBB tahun sekian siapa, Perdana Menteri negara ini apa, siapa gitu ya. Jadi itu yang kita bahas semuanya waktu itu. Dan itu kan Raffi bilang harus bisa bahasa Inggris nih ya Raffi ya. Memang hal yang paling utama ya untuk bisa kita tinggal beradaptasi di situ. Mungkin pas awalnya pernah sempat kena culture shock nggak sih Raffi? Kan beda budaya tuh. Bener, kalau misalnya culture shock sih seminggu sebelum kita berangkat itu kita udah di karantina ya, di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk supaya kita nggak kena heavy culture shock gitu. Jadi kita udah berekspektasi di sana bakal seperti apa gitu ya. Karena memang kita ditempatkan di satu tempat yang kita depan belakang atas bawah kita nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Kulturnya 180 derajat berbeda. Saya Islam, di sana mayoritasnya adalah teman-teman Kristen gitu ya. Sehingga benar-benar kita harus berdamai dengan diri sendiri, harus belajar kenal sama diri sendiri ketika. Kalau culture shock sih nggak begitu, tapi yang saya kena parah itu language shock. Language shock? Iya, jadi kaget terhadap adaptasi berbahasanya. Jadi sebelum saya ke sana, saya di Indonesia tuh udah pernah jadi penerjemah satu lembaga gitu ya. Jadi saya rasa bahasa Inggrisnya sudah cukup bagus lah. Nyampe ke sana, saya kayak nggak ngerti bahasa Inggris. Karena cepat, setelah cepat juga banyak kosakata yang tidak formal yang digunain. Jadi pas nyampe ke sana kayak yang sebulanan ya, sebulan tuh baru yang kayak nemu polanya gitu sih. Language shock. Language shock. Dan itu Raffi kan udah di situ tuh. Mungkin juga Tribuners itu hal yang paling terkendala nih ya Raffi ya. Kalau Raffi ya. Mungkin juga beberapa Tribuners lainnya nih ya terkait dengan bahasa nih, makanya kayak aku nggak bisa bahasa Inggris nih, nggak usah coba deh kan banyak seperti itu. Benar. Nah mungkin ketika Raffi gimana nih biar bisa adaptasi waktu itu untuk bahasa? Mau nggak mau ya harus terus belajar. Karena bahkan sampai di bulan
4 atau kelima ya di Amerika itu masih ada momen yang kalau temen cerita, teman ketawa saya ketawa, teman nangis saya nangis karena saya nggak paham apa yang dia bilang gitu. Jadi bahkan sampai di bulan kelima masih gitu karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita kan, bukan our native language kan seperti itu. Jadi memang struggle tuh pasti ada, tapi harus dicoba dan harus terus dipelajari. Bahkan saya sampai sekarang masih terus belajar bahasa Inggris gitu. Jadi walaupun saya dari usia 3 tahun belajar bahasa Inggris sampai saya ke Amerika pun, sampai sekarang pun saya tetap belajar bahasa Inggris. Jadi memang there is no stop untuk belajar gitu. Wah, ini berarti bisa dibilang harus terus berlatih juga ya, Raffi, biar bisa nggak kaku lah nih. Benar. Raffi, kalau motivasinya itu dari mana sih? Untuk bisnis atau untuk Bisnis, akademik, sebenarnya orang tua saya itu jadi motivator yang paling luar biasa sih kayak Angel. Kenapa? Karena memang dulu saya pernah, keluarga kita ya, saya itu anak tunggal ya. Saya anak tunggal, saya anak satu-satunya dan saya laki-laki. Jadi saya ngerasa saya punya tanggung jawab yang besar untuk ngebanggain orang tua saya. Kita pernah punya bisnis besar. Qadarullah memang bangkrut waktu itu 2001 ya, setahun lah usia saya karena ditipu sama orang, mama sama papa. Jadi kita start from zero again. Wah, naiknya sulit banget. Diejek sama tetangga, iya, dicibir sama tetangga, iya, bahkan sama keluarga sendiri juga, iya gitu ya. Wajar ya. Setelah itu, banyaklah hal dan sebagainya, sehingga ada satu pesan dari orang tua saya yang selalu saya ingat ya, itu dibisikin sama saya waktu saya kurang lebih kelas 3 SD. Mereka bilang bahwasannya kita nggak bisa nih ninggalin duit sama Raffi, tapi kita bisa ninggalin ilmu untuk Raffi yang bisa buat Raffi jadi orang besar. Nah, itu yang mereka pesankan. Jadi bagi saya, apapun yang saya buat saat ini itu karena orang tua saya. Ilmu apapun yang saya dapat dari manapun itu tetap nggak akan masuk kalau orang tua saya nggak kasih pemahaman dasar terlebih dahulu. Apakah pemahaman mengenai bisnis, mengenai dunia internasional, mengenai apapun itu pasti dari keluarga saya terlebih dahulu. Dan saya bersyukur ya, alhamdulillah saya terlahir dari keluarga saya, dari mama sama papa, dan itu motivasi yang paling besar kayak Angel sebenarnya. Wah, ini bisa dibilang jadi motivasi kita juga ya Angel ya, bahwa uang itu bukan segalanya, tapi dengan ilmu kita bisa meraih apapun itu ya Angel. Betul. Nah Raffi, kita juga penasaran nih, Raffi kan juga dari pagi ke pagi juga sibuk terus ya, dan juga dari bisnis ataupun pendidikan nih. Nah, kita penasaran nih, ini gimana cara Raffi biar bisa ngambil key time-nya nih mungkin. Kita penasaran sibuknya nih, kapan sih Raffi ngambil key time-nya tuh nggak ada key time nih? Iya, quality time ya Kak, untuk diri sendiri gitu ya. Kalau quality time untuk diri sendiri itu simple sih kalau Raffi. Raffi tuh suka makan sendiri. Makan sendiri? Saya kan suka ngemil tuh orangnya. Okay. Jadi saya suka minum sendiri. Minum ini ya bukan minum alkohol ya, tapi maksudnya minum yang boba misalnya gitu ya, atau yang bubble gitu misalnya ya. Nah, saya suka minum gitu. Nah, itu ntar saya makan burger sendiri. Nah, itu queue time yang paling epic sih, karena kalau kita mau pergi ke sana kemari juga belum bisa kan. Dan juga mau pergi ke sana kemari, yang namanya bisnis itu nggak akan bisa lepas dari kita. Contoh nih, kemarin saya sakit, saya seharian literally nggak ada ngapa-ngapain, itu handphone saya niatin nggak ada ngomongin bisnis. Apakah bisa? Tentu tidak, gitu ya. Jadi itu aja yang kita kondisi udah sakit tetap masuk terus. Ini gimana? Karena kita punya tim, yang tim ini harus nunggu arahan kan gitu. Jadi kita yang ngarahin. Yang mereka nggak tahu, mereka bakal tanya. Begitu terus. Jadi memang saya rasa memang it's time untuk being busy gitu. Ini memang waktu untuk sibuk, waktu untuk saya kerja keras, karena lebih bagus Raffi nyelamatin 3 tahun ini ya, capek di 3 tahun ini untuk nyelamatin 40-50 tahun ke depan gitu kurang lebih. Dibanding saya kerja terus sampai saya usia puluhan tahun gitu ya, dan saya nggak punya time untuk keluarga saya, atau ntar saya berkeluarga, saya punya istri, saya punya anak gitu. Itu juga untuk mengembalikan mood ya Angel ya. Dan ini aku juga penasaran nih Angel, kalau berbicara mengenai bisnis kan pasti ada relate dengan orang lain yang mungkin yang nggak kenal, yang dengan bisnis kita saling bekerja sama lah nih Angel ya. Nih Raffi juga
Bagaimana Raffi bisa yakin bagaimana cara Raffi untuk menentukan dia partner yang cocok untuk bisnisku? Gimana kriteria Raffi untuk bisa percaya? Sebenarnya bisnis itu adalah tools untuk kita ngedapetin duit sebenarnya. Tapi yang kalau kita dalam konsep ada satu ilmu yang dikasih coach saya, namanya to be to have valency. To be ini adalah profesi kita mau jadi apa. To have itu adalah keinginan duniawi yang kita pengen, apakah itu duit banyak, mobil, rumah gitu ya. Valency itu adalah apa yang kita punya untuk bisa kejar to be sama to have. Maka dalam konsepnya to have dalam teorinya ya, to have dilupakan. Jadi itulah asas bisnis yang di awal Raffi jelasin mengenai asas kebermanfaatan. Saat kita jumpa orang, kita nggak akan ngejudge dia akan bisa gabung sama kita atau enggak, tapi kita akan edukasi dia mengenai bisnis. Kita akan edukasi dia mengenai duit, akan edukasi dia mengenai bagaimana mohon maaf ya, orang cerdas berbisnis dan bekerja. Bagaimana orang-orang itu seharusnya punya aset yang bergerak, punya passive income, menjadi orang yang scale up, nggak hanya gitu-gitu terus gitu ya. Jadi setiap orang itu saat jumpa bawaan Raffi ya, pengen educate dia mengenai bisnis. Gitu. Walaupun dia nggak ada latar belakang bisnis gitu ya, karena memang apa yang saya sampaikan ini penting dan saya tahu ini bermanfaat. Jadi semakin saya sebar, kalau dia berhasil kan saya juga yang ngerasain manfaatnya gitu ya, kayak Angel ya. Sehingga to be to have valency, profesi itu bukan pekerjaan ternyata. Profesi itu adalah sesuatu yang kita suka, yang bermanfaat untuk orang lain, yang kita dibayar nggak dibayar mau ngelakuinnya. Dan profesi saya adalah konsultan bisnis, sehingga setiap jumpa sama orang saya terus konsul mengenai bisnis sama dia. Itu yang saya senang. Kalau dia udah tereducate, pasti dia punya bisnis bakal scale up juga. Mustahil kalau bisnisnya scale up dia nggak akan give something sama saya. Itulah konsep to be to have balance yang dikejar, to be-nya profesinya. Karena profesi saya konsultan bisnis, maka saya bakal terus konsul orang mengenai bisnis walaupun dia nggak punya bisnis. Kurang lebih kayak gitu, Katika. Nah, Raffi, tadi kan ada cerita gitu ya, aku bakalan kerja capek 3 tahun dibandingkan aku capek sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, aku penasaran nih, apa sih target Raffi ke depannya gitu? Target Raffi ke depan? Pensiun dini. Pensiun dini. Oke. Ini untuk kru Tribun juga harus dengar ya. Harus dengar nih ya. Kenapa pensiun dini? Karena tadi Kak Angel, orang Amerika itu, ini kita durasi berapa lama sih? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah ya? Lanjut aja Raffi. Ini karena seru nih bahasanya gitu ya. Di Amerika itu orang, saya ada orang tua angkat di sana, dia kerja Senin sampai Jumat saja. Sabtu Minggu me time sama keluarganya. Dan Senin sampai Jumat hanya pagi sampai malam saja. Pagi sampai sore aja, malam selesai. Sabtu Minggu dia full untuk keluarga, dia nggak akan ngebahas bisnis, dia nggak akan ngebahas mengenai pekerjaan. Oke. Pas liburan musim panas 3 bulan, literally nggak ada kerja sama sekali, itu liburan selama 3 bulan. Orang Amerika bisa begitu. Sorry nih, orang Indonesia kerjanya pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam bisa kerja juga. Pagi pun kadang balik lanjut lagi. Sabtu bisa kerja, Minggu juga bisa kerja kan gitu ya. Nah, kapan kita bisa stopnya? Kan gitu. Makanya saya belajar kok bisa ya, ternyata orang-orang Amerika itu punya aset yang bergerak. Gitu. Jadi mereka punya gajinya mereka split, ini untuk di save, ini untuk emergency ya, untuk emergency, ini untuk keperluan rumah tangga. Nah, ini untuk aset bergerak. Jadi terus ada passive income. Jadi walaupun mereka nggak bekerja, passive income-nya datang terus, masuk terus. Nah, itu yang saya pelajarin. Dan memang ternyata orang-orang kaya gitu semua cara mainnya. Mau kita ngomongin Sandiaga Uno, mau kita ngomongin Sembilan Naga, mau kita ngomongin Pak Khairul Tanjung semua ya, pasti mereka punya passive income, mereka punya saham ya, yang benar-benar bagi hasil ya, bukan yang gimana ya, bukan. Jadi kalau saham itu kan kalau naik sama-sama, turun sama-sama gitu ya, bukan ada win ada lose gitu ya. Nah, jadi benar-benar bagi hasil. Nah, itu yang jadi acuan Raffi. Kenapa Raffi 3 tahun ini nggak apa-apa deh, sibuk dulu nggak ada masalah deh, capek dulu nggak ada masalah deh, karena emang terus terang capek banget, sangat lelah gitu kayak Angel. Cuma ya kembali lagi motivasinya gue 2025 pensiun dini
2025 itu berarti 4 tahun lagi Iya. ya Raffi. Di usia berapa tuh Raffi targetnya? 25 tahun. 25 Raffi tahun. kan lahir tahun 2000 ya. Mukanya aja kayak kelahiran 80 ya. Jadi Raffi kelahiran tahun 2000 sebenarnya gitu Katika. Jadi pengennya di tahun 2025 itu walaupun nggak pensiun dini, seenggaknya saya nggak perlu kerja lagi. Karena ada passive income terus Ada passive yang income masuk terus ya. yang masuk. Kayak gitu. Karena kesehatan juga perlu diperhatikan ya Raffi ya. Nah Angel luar biasa sekali nih Angel ya, kita mendapat inspirasi dari sosok Raffi yang di bawah 25 tahun tapi bisnisnya itu oke punya ya, bisnis dan pendidikan juga jalan terus, dan ini tahun kedua masih ya Raffi ya kuliah? Tahun kedua, semester 3 ya, semester 3 Tahun berarti tahun kedua ya, tahun Wah, kedua. luar biasa nih, mungkin bisa disampaikan nih Raffi kepada Tribuners mungkin sedikit tips dan trik nih atau juga yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda untuk bisa semangat meraih impiannya. Buat teman-teman semua, nyebutnya apa nih? Tribuners. Oke, buat Tribuners muda semuanya, sebenarnya banyak yang tanya sama Raffi, kuliah nggak sih, penting nggak sih kuliah gitu ya. Nah, terus Raffi bakal jawab, kuliah itu penting, tapi kuliah itu ibarat angkot. Oke, kuliah itu ibarat angkot. Iya, kuliah itu ibarat angkot. Maksudnya gimana? Kalau kita naik angkot dulu atau tahu dulu tujuannya kemana? Tahu dulu tujuannya kemana gitu ya. Tahu tujuan kemana baru naik angkot yang sesuai untuk bisa nyampe ke tujuannya. Sehingga pas nyampe ke tujuannya pas. Kebanyakan teman-teman muda sekarang naik angkot yang nggak tahu mau kemana. Hilang arah. Oke. Sehingga kuliahnya nggak manfaat. Makanya kalau saya ditanya, setuju kuliah? Saya sepakat kuliah, tapi jadikan itu angkot yang tahu arahnya kemana. Kalau nggak tahu, mending nggak usah kuliah. Kalau orientasi kuliah cuma untuk cari duit doang, sorry, saya belum kelar kuliah bisa dapat duit. Tapi kalau misalnya kuliah itu digunakan untuk cari relasi, nambah ilmu, itu berarti memang tepat kuliahnya. Sehingga bagi saya adalah teman-teman muda saat ini, ya kita nggak selamanya jadi anak SMA ya, kita nggak selamanya jadi anak kuliah, kita nggak selamanya minta uang jajan terus sama orang tua. Artinya cepat atau lambat kita akan menjadi manusia yang harus berdiri di atas kakinya sendiri, yang independen. Maka pertanyaannya, kalau memang ujung-ujungnya kita harus menjadi manusia yang independen, kenapa nggak mulai independen dari sekarang? Gitu. Jadi seenggaknya uang untuk nongkrong jangan minta orang tua. Iya, harus udah mandiri. Harus udah mandiri secara finansial, secara apapun itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya silahkan kuliah nggak ada masalah, tapi kuliah itu seperti angkot ya. Jadi tahu dulu tujuannya baru naik angkot. Gitu. Setelah itu tentuin profesinya, punya bisnisnya, dan jangan lupa asas manfaat kita sebagai manusia. Dan jangan lupa gabung di AY ya, supaya Ini baru kita ngomong juga nih, juga mengenai AY, gimana nih Raffi cara mau mungkin teman-teman pada bisnis atau niat bisnis tapi nggak tahu nih mau gimana sama teman-teman tuh gimana Raffi? Jadi AY ini masih baru ya, masih 2 bulan, 2 atau 3 bulan ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita akan ada webinar insya Allah besok malam di Sabtu. Gabung di AY, follow aja Instagramnya di @aye.entrepreneur ya, ENTREU gitulah pokoknya. Oke. Nanti kita cantumnya aja ya Tribuners. Oke. Ya. Nah, di situ di follow aja, ada linknya di bio-nya, tinggal diklik langsung daftar. Kita bakal create anak-anak muda untuk bisa punya profesi, bisa punya bisnis, dan bisa manfaat kepada orang banyak di AY. Itu sampai sekarang ada berapa anggota kita Raffi? Kalau sekarang kita sudah ada chapter bahkan. Ada Alhamdulillah. Kita ada chapter di Laudendang, itu satu. Insya Allah kita bakal ekspansi ke Binjai, akan ekspansi ke Tebing Tinggi juga, akan ekspansi ke Deli Serdang, ya, Medan juga. Dan saat ini anggotanya kurang lebih ada sekitar, masih kecil lah, masih 50-an orang. Gitu. Tapi kita insya Allah mungkin di bulan ini kita akan cari 100 anak muda Sumatera Utara yang benar-benar mau dididik jadi pebisnis dari nol. Dari nol ya? Dari nol. Itu catat Tribuners. Langsung bisa kepoin ke Instagramnya AY Entrepreneur ya Raffi. Nanti kita bakal catat juga di mana Instagramnya. Wah Angel, ini luar biasa sekali nih hari ini kita dapat inspirasi dari anak muda mengenai giatnya berbisnis nih ya Raffi ya, giatnya berbisnis dan juga tidak ketinggalan terkait dengan pendidikan. Jadi bisnis dan pendidikan jalan bersama nih Raffi. Ya Raffi dan Angel, kayaknya kita udah panjang lebar nih ya Raffi ya. Masih pengen nih Kak. Iya, masih ingin lanjut tapi mungkin bisa
bisa kepo aja langsung di Instagramnya Raffi. Itu Instagramnya apa nih Raffi? Di @Raffi Alvarezi. Raffi Alvarezi. Dan mungkin kita waktunya undur diri nih ya Angel ya Raffi ya, karena juga durasi nih Tribunas. Oke, baik segitu saja mungkin perbincangan kita di Smart Gen edisi cakap-cakap tentang bisnis nih bersama Raffi Alvarezi. Saya Kartika. Saya Angel. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.